Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rahma, Stambuk O271-19003 dari Program Studi Aquaculture Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Tadulako, Palu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang biologi reproduksi mengenai spermatogenesis dan oogenesis, vitelogenesis, fekunditas, bagian-bagian telur, ukuran telur, pembuahan dan penetasan, serta tingkah laku reproduksi pada ikan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah fisiologi reproduksi ikan. Langsung saja, mari kita lihat penjelasannya. Spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa dari sel-sel epitel germinal. Perkembangan gamet ikan dalam proses spermatogenesis dapat dibagi atas 5 tahap, yaitu: pada tahap pertama, sel-sel epitel germinal aktif membentuk spermatogonia. Kebanyakan sel spermatogonia mempunyai sebuah nukleus yang bentuknya tidak beraturan dengan membran siste yang tidak jelas kelihatan. Nukleus mengandung granula-granula berwarna terang dengan ukuran dan bentuk yang bervariasi, serta mempunyai sebuah nukleolus. Pada tahap kedua, proses akhir spermatogonia akan tumbuh dan membelah menjadi spermatosit primer. Pada tahap ini, terjadi duplikasi kromosom menjadi 4N, sehingga setiap spermatosit primat mengandung 4N kromosom dalam nukleus. Pada tahap ketiga, spermatosit primer akan membelah secara mitosis membentuk spermatosit sekunder. Pada tahap ini terjadi pembelahan meiosis sehingga setiap spermatosit sekunder mengandung 2N kromosom dalam nukleus. Pada tahap keempat, siste-siste yang berisi spermatosit sekunder akhirnya berkembang dan melepaskan sel-selnya ke dalam lumen tubulus, kemudian matang sempurna menjadi spermatid. Pada tahap ini terjadi pembelahan meiosis sehingga setiap spermatid mengandung N kromosom dalam nukleus. Tahap kelima, spermatid mengalami perubahan bentuk atau mengalami metamorfosa menjadi spermatozoa yang dilengkapi dengan kepala dan ekor, sehingga bisa bergerak aktif di dalam lumen tubulus. Di sini terbentuk spermatozoa Y dan spermatozoa X. Proses vitelogenesis dimulai setelah fase oosit sekunder. Telur mulai berkembang sampai mencapai ukuran 200-350 mu. Partikel kuning telur yang mengandung lipoprotein mulai terbentuk dalam sitoplasma seiring dengan jumlah vakuola yang bertambah. Kemudian, partikel kuning telur berpindah ke pinggiran dan menyebar di antara vakuola. Tahap selanjutnya, lempengan kuning telur mendorong lipoid drop ke arah pinggiran sel di mana dua lingkaran mulai terbentuk. Vakuola berjejer di pinggiran sel telur. Vakuola dan partikel kuning telur menempati seluruh sitoplasma. Nukleus masih berada di tengah-tengah sel telur, sedangkan nukleolus berada di pinggiran nukleus. Banyaknya telur yang belum dikeluarkan sesaat sebelum ikan memijah atau biasa disebut dengan fekunditas memiliki nilai yang bervariasi sesuai dengan spesies. Jumlah telur yang dihasilkan merupakan hasil dari pemijahan yang tingkat kelangsungan hidupnya di alam sampai menetas dan ukuran dewasa yang sangat ditentukan oleh faktor lingkungan. Dalam pendugaan stok ikan dapat diketahui dengan tingkat fekunditasnya. Sampai umur tertentu, fekunditas itu akan bertambah kemudian menurun. Fekunditas relatifnya menurun sebelum terjadinya penurunan fekunditas mutlaknya. Fekunditas relatif maksimum terjadi pada golongan ikan yang muda, sedangkan ikan yang sudah tua kadang tidak memijah setiap tahun. Kedua, fekunditas mutlak atau relatif sering menjadi kecil pada ikan-ikan atau kelas umur yang jumlahnya banyak. Faktor ketiga yaitu kenaikan fekunditas populasi dapat disebabkan oleh kematangan gonad yang lebih awal dari individu yang tumbuh lebih cepat.
keempat, ikan yang bentuknya kecil dengan kematangan gonad yang lebih awal serta fekunditasnya tinggi mungkin disebabkan oleh kandungan makanan dan predator dalam jumlah besar. Kelima, perbedaan fekunditas di antara populasi spesies yang hidup dalam kondisi lingkungannya yang berbeda-beda, bentuk migran fekunditasnya lebih besar. Keenam, fekunditas disesuaikan secara otomatis melalui metabolisme yang mengadakan reaksi terhadap perubahan persediaan makanan dan menghasilkan perubahan dalam pertumbuhan, seperti ukuran pada umur tertentu, demikian juga ukuran dan jumlah telur atau jumlah siklus pemijahan dalam 1 tahun. Faktor ketujuh yaitu fekunditas bertambah dalam mengadakan respon terhadap perbaikan makanan melalui kematangan gonad yang lebih awal, menambah kematangan individu pada individu yang lebih gemuk dan mengurangi antara siklus pemijahan. Faktor kedelapan yaitu kualitas telur, terutama isi kuning telur, bergantung pada umur dan persediaan makanan dan dapat berbeda dari satu populasi ke populasi yang lain. Pertama, telur homolecithal atau isolecithal. Golongan telur ini hanya terdapat pada mamalia. Jumlah kuning telurnya hanya sedikit, terutama dalam bentuk butir-butir lemak dan kuning telur yang terbesar dalam sitoplasma. Kedua, telur telolecithal. Golongan telur ini terdapat sejumlah kuning telur yang berkumpul pada salah satu kutubnya. Ikan merupakan tergolong hewan yang mempunyai jenis telur tersebut. Protoplasma dari telur Teleostei dan Elasmobranchia akan mengambil bagian pada beberapa pembelahan pertama. Kuning telur tidak turut dalam proses-proses pembelahan, sedangkan perkembangan embrionya terbatas pada sitoplasma yang terdapat pada kutub anima. Telur ikan ovipar yang belum dibuahi, bagian luarnya dilapisi oleh selaput yang dinamakan selaput kapsul atau chorion. Pada chorion ini terdapat sebuah mikropil, yaitu suatu lubang kecil tempat masuknya sperma ke dalam telur pada waktu terjadi pembuahan. Di bawah chorion terdapat selaput yang kedua dinamakan selaput vitelline. Selaput yang ketiga mengelilingi plasma telur dinamakan selaput plasma. Ketiga selaput ini semuanya menempel satu sama lain dan tidak ada ruang di antaranya. Bagian telur yang terdapat sitoplasma biasanya berkumpul di sebelah telur bagian atas yang dinamakan kutub anima, sedangkan bagian kutub yang berlawanan terdapat banyak kuning telur yang dinamakan kutub vegetatif. Kuning telur yang ada di bagian tengah keadaannya lebih pekat daripada kuning telur yang ada pada bagian pinggir karena adanya sitoplasma yang banyak terdapat di sekeliling inti telur. Telur yang baru saja keluar dari tubuh induk dan bersentuhan dengan air akan terjadi perubahan, yaitu selaput chorion akan terlepas dengan selaput vitelline dan membentuk ruang yang dinamakan dengan ruang pirevitelin. Adanya ruang pirevitelin ini, maka telur akan dapat bergerak lebih bebas selama dalam perkembangannya. Selain itu, dapat juga mereduksi pengaruh gelombang terhadap posisi embrio yang sedang berkembang. Air masuk ke dalam telur yang disebabkan oleh adanya perbedaan tekanan osmose dan imbibisi protein yang terdapat pada permukaan kuning telur. Selaput vitelin merupakan penghalang masuknya air, jangan sampai merembes ke dalam telur. Pengerasan selaput chorion. Waktu yang diperlukan untuk pengerasan selaput chorion tidak sama bergantung pada ion kalsium yang terdapat dalam air. Telur yang ditetaskan dalam air mengandung kalsium klorida 0,0001 mili, selaput chorionnya akan lebih keras daripada telur yang ditetaskan di air suling. Pengerasan chorion ini akan mencegah terjadinya pembuahan polispermi. Tidak semua telur ikan mempunyai bentuk yang sama. Umumnya, suatu spesies yang berada dalam satu genus mempunyai kemiripan atau mempunyai perbedaan yang kecil. Di perairan didapatkan berbagai macam telur dan larva ikan bercampur aduk dalam tingkat perkembangan yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan pola pemijahan ikan-ikan di Indonesia masih belum diketahui, sehingga ada kemungkinan didapatkan ikan-ikan yang memijah dalam sepanjang tahun.
Dalam menggolongkan telur ikan, terdapat beberapa macam tanda yang dapat dipakai untuk membantu pengenalan lebih lanjut, antara lain bentuk telur, butir minyak, warna, keadaan permukaan butir kuning telur, dan sebagainya. Sebagai contoh, tanda-tanda yang terdapat pada telur ikan parang-parang dalam keadaan hidup, ukuran telur antara 1590 sampai 1670 mm, cangkang telur tidak licin, ada sesuatu seperti jaring laba-laba. Cara pertama yaitu fertilisasi internal. Ikan yang melakukan pembuahan di dalam tubuh induknya disebut ikan jenis ovovivipar. Ikan jenis ini berkembang biak dengan cara melahirkan. Pembuahan terjadi di dalam tubuh ikan betina. Sperma memasuki sel telur atau oosit melalui sebuah lubang yang disebut dengan mikrofil. Umumnya hanya satu sperma yang dapat masuk ke dalam tubuh sebuah sel telur. Oosit yang telah dibuahi oleh sel sperma disebut dengan zigot. Embrio berkembang di dalam tubuh induk betina, kemudian melahirkan anak yang sudah berwujud mirip dengan induknya. Ikan yang berkembang biak secara ovovivipar adalah ikan dari famili Poecilidae seperti pleti, gapi, dan molly. Cara kedua yaitu fertilisasi eksternal. Ikan yang melakukan pembuahan di luar tubuh induknya disebut ikan jenis ovipar. Ikan jenis ovipar mengeluarkan telur dari dalam tubuhnya untuk dibuahi oleh ikan jantan. Proses pembuahan sel telur oleh sel sperma berlangsung di luar tubuh ikan. Ketika ikan betina akan bertelur, ikan betina bergerak mengitari ikan jantan. Kemudian, ikan betina mencari tempat untuk berlindung, biasanya dekat dengan bebatuan atau tumbuhan air. Pada saat ikan betina bertelur mengeluarkan ovumnya, ikan jantan mendekati telur-telur tersebut sambil mengeluarkan spermatozoidnya. Jika ovum tersebut bertemu dengan spermatozoid, terjadilah pembuahan atau fertilisasi menghasilkan zigot yang kemudian tumbuh dan berkembang menjadi embrio ikan. Telur-telur yang telah dibuahi tampak seperti bulat-bulatan kecil berwarna putih. Telur-telur ini akan menetas dalam waktu 24-40 jam. Anak ikan yang baru menetas mendapatkan makanan dari sisa kuning telurnya yang masih menempel di dalam perutnya. Anak ikan dapat langsung hidup sendiri, hanya beberapa jenis induk ikan terutama ikan jantan yang menjaga anak-anaknya. Proses penetasan telur ikan dimulai pada saat telah terjadi pembuahan atau bertemunya sel telur dan sperma di lingkungan budidaya. Dilanjutkan dengan proses embriogenesis yang meliputi proses perkembangan zigot, pembelahan zigot, blastulasi, gastrulasi, neurolisasi, dan organogenesis hingga telur menetas menjadi larva yang masih menyimpan kuning telur. Penetasan terjadi karena kerja mekanik dan kerja enzimatik. Kerja mekanik disebabkan oleh embrio sering mengubah posisinya karena kekurangan ruang dalam cangkangnya atau karena embrio lebih panjang dari lingkungannya dalam cangkang. Kerja enzimatik merupakan enzim atau unsur kimia yang disebut dengan chorion dikeluarkan oleh kelenjar endodermal di daerah paring embrio. Gabungan kerja mekanik dan kerja enzimatik menyebabkan telur ikan menetas. Faktor luar yang berpengaruh terhadap penetasan telur ikan adalah suhu, oksigen terlarut, pH, salinitas, dan intensitas cahaya. Itulah tadi penjelasan mengenai biologi reproduksi pada ikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.